Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada jajarannya hingga pemerintah daerah untuk berhenti mengekspor bahan mentah. Dalam arahannya di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2022, selain meminta untuk menghentikan ekspor bahan mentah, Presiden juga meminta agar proses hilirisasi industri dipercepat. Misalnya di daerah yang memiliki pertambangan agar segera dibangun smelter, agar produk mentah dapat segera diolah menjadi wujud produk turunan. Tidak hanya itu, Sang Presiden pun mengingatkan agar seluruh jajarannya mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Jokowi mengingatkan lagi potensi barang modal dan jasa pemerintah pusat dan daerah bisa mencapai Rp1.062 triliun ditambah Rp420 triliun untuk BUMN. Bahkan Jokowi juga mengungkapkan kejengkelannya karena Indonesia masih saja mengimpor jagung dan kedelai. Menurut Presiden, pasokan komoditas tersebut seharusnya dapat dipenuhi oleh dalam negeri tanpa perlu membuka keran impor. Baru sehari larangan ekspor minyak goreng berlaku, pemerintah meralat keputusannya dengan menambahkan bahwa larangan ekspor turut berlaku untuk produk minyak sawit mentah alias CPO. Larangan tersebut diumumkan Jokowi pada Rabu malam, di mana kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022. Jika ditelusuri, larangan ekspor CPO dan produk turunannya membuat Indonesia berpotensi kehilangan 24,24 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 690 triliun rupiah. Hal ini juga senilai dengan 10,5% dari total keseluruhan ekspor Indonesia. Adapun berdasarkan rincian yang diperoleh dari hasil ekspor 2021, sekitar 50% dari potensi tersebut bersumber dari ekspor CPO dan fraksinya. Larangan ekspor CPO dan produk minyak goreng dinyatakan pemerintah berlaku hingga domestik dapat menjaga kestabilan harga jual minyak goreng di dalam negeri di angka Rp14.000 per liter. Lembaga Pemeringkat International Standard & Poor's mengingatkan Indonesia akan ancaman naiknya beban bunga utang karena meningkatnya inflasi dan tingkat suku bunga global. Menurut mereka, utang pemerintah masih tetap lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi COVID-19, meskipun sudah menurun dibandingkan saat pandemi. S&P memperkirakan utang neto pemerintah akan naik rata-rata 3,1% per tahun pada tahun 2022 hingga 2025. Dengan rasio bunga dan penerimaan bisa turun ke level 15% dalam 3 atau 4 tahun ke depan. S&P juga memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,1% pada tahun ini dan 4,8% pada tahun 2023. Sebagai catatan, per akhir Maret 2022, utang pemerintah menembus Rp7.052,5 triliun dengan rasio terhadap PDB sebesar 40,39%. S&P menyoroti peran Bank Indonesia dalam membantu pemerintah membiayai defisit anggaran melalui skema burden sharing. Sejauh ini, S&P tidak melihat kenaikan ekspektasi dari peran BI dalam burden sharing atau tekanan ke yield surat utang pemerintah. SKK Migas melaporkan adanya gangguan produksi serempak di produsen migas raksasa. Akibatnya, realisasi produk siap jual atau lifting migas RI selama kuartal 1 2022 ini tak mencapai target. Berdasarkan data SKK Migas, lifting minyak pada kuartal 1 2022 baru mencapai 611,7 ribu barel per hari atau baru mencapai 87% dari target. Sementara untuk gas mencapai 5.321 juta kaki kubik per hari atau 92%. Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno mengakui bahwa gangguan produksi terjadi pada kontraktor migas jumbo seperti Pertamina Hulu Rokan, ExxonMobil Cepu Limited, Pertamina Hulu Energi ONWJ, dan BP Indonesia. Penyebab gangguan produksi bermacam-macam, mulai dari terjadinya pemadaman listrik akibat penangkal petir yang terbakar, tiang listrik tertabrak truk, pemadaman listrik karena sambungan kabel yang terbakar, dan adanya tanah longsor yang menyebabkan pipa tidak aman untuk dioperasikan. Sejumlah negara Eropa diproyeksi kehabisan gas sebelum akhir musim gugur atau November 2022. Hal ini adalah imbas pembatasan impor gas alam Rusia ke benua biru.
Menurut Komisi Eropa, sekitar 45% dari impor gas alam Eropa datang dari Rusia. Gas Infrastructure Europe menyatakan kini pasokan gas Uni Eropa baru 32% terpenuhi. Angka ini jauh dari target 80% yang diharapkan dapat dipenuhi oleh negara-negara anggota blok tersebut pada November. Namun, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan Eropa harus belajar untuk melepaskan ketergantungannya dari bahan bakar fosil dan dari Rusia. Itu sebabnya sejumlah pemerintah negara Eropa mulai mempersiapkan diri untuk situasi tersebut. Seperti Polandia yang mulai membangun terminal LNG dan bersiap untuk membuka pipa gas ke Norwegia akhir tahun ini. Hal serupa juga dilakukan oleh Jerman, sementara Bulgaria yang telah mengambil langkah-langkah untuk mencari pasokan alternatif sembari membangun pipa gas ke Yunani. Sedangkan Italia telah menandatangani kesepakatan impor gas dengan Mesir dan Aljazair bulan ini.